Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Kosakata pertama ini adalah kosakata yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis dek. Dek itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 arti. Arti pertama yaitu geladak kapal. Kemudian arti kedua itu adalah kosakata Minangkabau, di mana dek itu artinya oleh, karena, oleh sebab. Jadi saya yang punya latar belakang Minang itu saya mengerti. Dek itu oleh, karena, oleh sebab begitu ya. Apakah ada kosakata dek di dalam Kamus Melayu Malaysia? Itu ada. Kalau kita melihat di Kamus Melayu Malaysia itu dek itu diartikan juga dengan geladak kapal. Berarti kan sama dengan yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada yang menarik ya teman-teman. Begitu saya melihat definisi kedua dari kosakata dek ini, itu adalah dituliskan kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan itu artinya kain selimut. Saya nggak pernah menemukan kosakata dek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya kain selimut. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia menyatakan bahwa dek itu adalah kain selimut dan itu dituliskan kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Padahal di bahasa Indonesia tidak ada itu kosakata dek yang dimaksud dengan kain selimut. Jadi tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ini dapat ide kosakata dek sebagai kain selimut dan itu dituliskan kosakata pinjaman Indonesia itu dapat dari mana? Dari awang-awang, asal comot, gitu kan? Saya nggak ngerti itu teman-teman. Mungkin teman-teman Malaysia yang mungkin pernah menggunakan kosakata dek yang artinya kain selimut, silahkan berikan komentar kalau memang pernah menggunakan kosakata ini. Yang jelas di Indonesia tidak mengenal kosakata dek yang artinya kain selimut. Kosakata kedua ini lebih aneh lagi begitu. Saya tahu dalam bahasa Jawa, sendiri itu dewe. Jadi kalau sendiri itu dewe, sendirian itu dewean, ya. Nah, tidak ada kosakata dewe di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sendiri. Tidak ada juga kosakata dewean di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sendirian. Tidak ada. Bahkan kosakata dewe itu sendiri tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, mengapa kosakata dewe yang artinya sendiri dan di situ dituliskan itu sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa dan artinya sendiri itu bisa ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ini sekali lagi menunjukkan teman-teman bahwa Kamus Melayu Malaysia itu lebih Jawa dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan beberapa netizen Malaysia itu kan sering mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi kosakata bahasa Jawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata dewe, di Kamus Melayu Malaysia justru ada kosakata dewe yang artinya sendiri dan itu adalah kosakata bahasa Jawa. Jadi sebenarnya siapa yang merusak bahasa Melayu? Nah, kosakata ketiga ini sebenarnya berkaitan dengan ketika saya bercerita tentang warga negara India yang kejeblos di trotoar ketika dia jalan dan kejadiannya itu terjadi pada tanggal 23 Agustus dan sampai hari ini jasad beliau tidak ditemukan. Bahkan hari Jumat ya, itu diumumkan bahwa operasi pencarian dan penyelamatannya itu sudah dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena disebutkan bahwa tidak bakal bisa ditemukan jasadnya, karena itu operasinya dihentikan. Saya nggak tahu ya kenapa, apakah pencarian itu masih diteruskan atau saat ini jasadnya dibiarkan aja di bawah itu, saya juga nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Tapi yang saya maksud itu adalah begini, ketika waktu dalam masa pencarian dan penyelamatan itu, terdapat satu artikel menarik ketika salah satu warga negara Malaysia, dia menyebut dirinya sebagai Raja Bomoh. Bomoh itu dukun, di mana beliau datang ke daerah Masjid India ini, alasannya katanya mau membantu pencarian, mau melihat di mana lokasi jasad wanita India itu. Dan itu sempat heboh tuh di surat kabar Malaysia gitu. Saya tahu bahwa Raja Bomoh ini sempat rame waktu Malaysia tidak bisa menemukan pesawat kembali ke tahun 2014 ya. Di mana ada satu peristiwa pesawat dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, Cina, tiba-tiba pesawatnya itu berubah
arah dan hilang lenyap raib sirna. Sampai sekarang nggak tahu di mana itu kewujudan pesawatnya itu atau bangkai pesawatnya itu di mana, sampai sekarang nggak tahu. Udah 10 tahun. Waktu pihak Malaysia dan beberapa pihak yang lain sedang melakukan pencarian di mana posisi pesawat MH370 ini, si Raja Bomoh itu datang ke Bandara Kuala Lumpur dan dia bawa peralatannya, itu ada kayak teropong dari bambu gitu, terus ada bawa kelapa muda gitu. So, dia bilang, saya mau mencari dengan cara saya, pakai cara dukun-dukun gitulah Bomoh ya. Setelah itu ya sempat rame gitu. Wah, ini cara orang apa ini bisa dijadikan alternatif untuk mencari keberadaan pesawat itu. Tapi ya sampai sekarang pesawat itu nggak ditemukan, satu. Kemudian yang kedua, si Raja Bomoh ini waktu setelah kasus pesawat hilang itu, Raja Bomoh ini sempat, nggak tahu saya, diinterogasi gitu ya oleh kantor agamanya Malaysia gitu, karena dianggap syirik kan gitu. Terus tiba-tiba muncul di Masjid India gitu orang ini, terus katanya mau pakai cara-cara Bomoh lagi gitu, mau pakai cara-cara dukun lagi gitu. Ini mau mencari di mana nih keberadaan si jasad wanita India ini gitu. Ya, menurut saya ini dagelan aja. Itu satu. Yang kedua, apakah kosakata dukun itu dikenal di Malaysia? Karena kan kita tahu bahwa di Malaysia ini, kita nggak kenal dukun, kita taunya bomoh gitu kan. Ya. Pertama, definisi dukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Ya teman-teman bisa lihat. Di mana yang menarik itu adalah dukun itu adalah sebagai salah satu, dukun itu adalah ya ulamanya orang Hindu untuk suku yang ada di Bromo gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar orang yang membaca mantra. Nah, kemudian apakah kosakata dukun ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan di situ dituliskan bahwa dukun itu adalah kosakata natif. Nah, kalau kosakata itu kosakata natif, kan idealnya kan berarti kosakata itu luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Tapi ternyata tidak. Yang digunakan di Malaysia adalah kosakata bomoh. Jadi sekali lagi natifnya itu di mana begitu. Kalau ternyata tidak digunakan, ya udah itu silahkan aja orang Malaysia lah yang bisa menjawabnya kenapa bomoh dan dukun itu dua-duanya kosakata natif, tapi yang digunakan itu adalah bomoh gitu. Ya mungkin ada yang mengatakan, itu suka-suka kami. Ya suka-suka gitu kan. Ya sama seperti ada kosakata basikal, itu kan digunakan secara luas tuh di Malaysia. Tetapi juga Malaysia meminjam kosakata sepeda. Nah sekarang kenapa meminjam kosakata sepeda kalau kosakata basikal itu sudah digunakan secara luas di Malaysia? Sama halnya seperti bomoh sama dukun. Kenapa ada kosakata bomoh dan dukun, tapi yang lebih banyak digunakan bomoh? Supaya agak sedikit berbeda gitu ya dengan Indonesia kan. Baik teman-teman, itu saja. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah.